Shalom, selamat sahabat saudara yang kasih dalam Tuhan, khususnya Jemaat PTMC Keramat Pulia yang diberkati dan semua yang menyaksikan akan tayangan ini. Pada sahabat ini kita patut bersyukur Tuhan tambahkan hari-hari kita dan ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa, apalagi di masa wabah COVID sekarang ini. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan lebih dalam, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu kami ada. Satu sabat kami lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Dan saat ini kami mau mengulangi kembali firman-Mu yang kami sudah pelajari sepanjang 1 minggu. Urapi kami agar kami mengerti dan memahami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beberapa sahabat kita sudah lalui, kita mempelajari tentang Alkitab, firman Allah, mulai dari proses penulisan, orang yang menulis, tata bahasanya, dan penafsirannya. Saya yakin, saudara-saudara semua yang sudah mempelajari pelajaran untuk awal triwulan ini, saya imani bahwa kita percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Percaya sesungguhnya kepada Alkitab ini. Dan ada satu masalah yang paling besar sekarang di dunia ini. Ialah masalah penciptaan. Penciptaan menjadi perdebatan yang luar biasa baik di kalangan para ahli teologi. Baik di kalangan oleh rohaniawan-rohaniawan, apalagi para cendekiawan, ilmuwan-ilmuwan. Namun untuk saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sedang dituntun untuk mengetahui lebih dalam. Dan mengimaninya dengan terang benderang tentang penciptaan. Judul pada sepanjang 1 minggu yang sudah kita lalui adalah penciptaan kejadian sebagai fondasi bagian yang pertama. Karena nanti kita akan pelajari bagian yang kedua. Untuk bagian yang pertama ini diambil ayat hafalan dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Dan ayat ini sangat penting buat kita saudara. Mari kita lihat dan kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Saya senang setiap membaca ayat ini. Mengapa saudara? Di alam semesta ini sudah miliar manusia yang dilahirkan, bahkan hidup saat ini. Tapi saudara bisa bayangkan, sebagai ciptaan, meragukan siapa pencipta mereka. Dan sudah ada pergeseran yang lebih besar. Kalau dulu kita mendengar yang namanya teori evolusi, tetapi sekarang ada teori yang baru, di mana disebut teori evolusi teistik. Teori evolusi digabungkan dengan teori ketuhanan. Ini jauh lebih berbahaya oleh karena mencampur adukan kebenaran dengan filsafat manusia. Nah itulah sebabnya mari kita lihat bagaimana sebenarnya penciptaan itu dimulai. Dan siapakah yang menciptakan? Kembali kepada ayat inti tadi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu firman itu adalah Allah. Tolong diingat baik-baik. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, firman itu yang adalah Allah. Tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang jadi dari segala yang telah dijadikan.
dan di dalam Dia firman yang adalah Allah, ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau kita lanjutkan ke ayat 14 kitab Yohanes pasal yang pertama, firman itu telah menjadi manusia. Jadi ini memberikan kepada kita satu penekanan yang lebih hebat lagi, bahwa Yesus yang adalah firman, yang adalah Allah, yang menjelma menjadi manusia, pada Dialah kita diciptakan. Luar biasa. Dan kita melihat di sini dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, bahwa di sana telah diberikan kepada kita gambaran siapakah Allah yang menciptakan itu dan bagaimana mereka melakukannya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa Allah. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua, dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26-27. Di sana sudah lengkap. Dimulai dengan roh Allah melayang-layang. Lalu mari kita menciptakan. Di sana sifat kealahan itu sudah ditunjukkan, yaitu keharmonisan di dalam bekerja, di dalam melayani, di dalam menciptakan. Luar biasa saudara. Ya. Dan puncak dari penciptaan itu adalah saudara dan saya, manusia, Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Ini pelajaran yang sangat penting yang harus kita pikirkan bersama-sama. Ya. Jadi bagi saya dalam pelajaran 1 minggu ini, saya bersyukur. Kenapa? Karena tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk menolak Yesus Kristus sebagai Allah. Yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam Dia, di dalam Kristus, kita diciptakan. Jadi tidak main-main kalau orang menolak Yesus Kristus. Lalu kita bergeser ke pelajaran selanjutnya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Ada kata pada mula. Apa yang perlu ditekankan dalam hal ini? Dalam evolusi Darwin, tentu ini sangat bertentangan. Mengapa? Oleh karena evolusi yang disebutkan oleh Darwin sudah ada ciptaan, tetapi berubah semakin sempurna seiring waktu. Tetapi kalau kita kembali kepada ayat ini, pada mulanya Allah menciptakan, menunjukkan bahwa belum ada sesuatu yang dicipta. Bahkan di dalam ayat kitab Kejadian, bila mana kita buka, ya, supaya kita lebih jelas melihat ya, dan memahaminya, ayat yang kedua, pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi jelas saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa Allah sudah ada jauh sebelumnya dan Dialah yang memulai penciptaan akan dunia ini. Jadi bukan terjadi sebuah evolusi atau perkembangan dari yang sudah ada. Dan tadi kita sudah baca, bahkan dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat
yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita. Ibrani pasal yang pertama. Apa dikatakan di sana? Dikatakan begini. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi melalui Yesus Kristus dunia ini diciptakan. Dan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, setelah manusia itu bertumbuh, berkembang, terjadi pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Itu ada di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Bahwa terjadi pelanggaran, dan setelah terjadi pelanggaran, siapakah yang menjadi penyelamat? Luar biasa. Yesus yang adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Pada waktu hasil ciptaannya itu, karya tangannya itu jatuh, saudara-saudara. Dia juga yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan. Sekali lagi, kalau dalam pelajaran ini bicara masalah penciptaan, ada yang ditekankan satu sosok, satu pribadi, yaitu mengenai Yesus Kristus, Allah pencipta. Dan Dia juga Allah penyelamat. Itulah sebabnya mengapa setan begitu berusaha mengaburkan pikiran manusia agar manusia tidak menerima Yesus. Saya sadar sekarang ini kenapa setan begitu dengan segala upaya, dengan segala tipuan membuat pikiran manusia walaupun memegang Alkitab, mempelajari Alkitab, tapi ada orang yang tidak menerima Yesus itu sebagai Allah dan pencipta. Pelajaran berikut adalah mengenai hari. Karena ini menyangkut dengan hari yang ketujuh, hari Sabat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh sedih rasanya. Firman Tuhan ini begitu sederhana. Bila mana kita baca kitab Kejadian pasal 1 sampai kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga, ada 7 hari, 1 minggu penciptaan. Allah jadikan. Dikatakan di sini mulai ayat yang ke-3. Pasal 1. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamainya terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi ya, 1 hari siklus perhitungan siang dan malam 24 jam itu 1 hari. Dan Tuhan katakan pada waktu selesai menciptakan, hari yang pertama disebut hari pertama. Dalam bahasa aslinya Yom. Dan disebut dengan Yom Ehad, Yom Ahad, hari pertama. Saya senang menghitung hari sesuai dengan Alkitab. Karena kalau kita menghitung hari sesuai Alkitab, tidak akan ada orang yang harusnya melanggar hari Sabat. Tidak ada orang yang harusnya menyucikan hari lain, menguduskan hari lain, atau merayakan hari lain. Kenapa saudara?
sampai hari yang ketujuh diucapkan dengan huruf atau yang kita kenal di sini sebagai hari. Sebutannya adalah 1, 2, 3, 4 sampai ke 7. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari ketujuh. Mau ditempatkan dimanapun, kita akan tahu di mana hari ketujuh. Kalau kita tetap menggunakan dengan utuh yang diperkenalkan oleh angka kardinal, yaitu Ehad, dan diikuti angka ordinal yang selanjutnya dari kedua sampai yang ketujuh. Saya tulis di sini. Sengaja saya buat di dalam kertas ini agar kita boleh melihat dan siapapun tidak akan bisa membuat teori yang menyalahi firman Tuhan. Yom atau hari. Hari pertama, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Dan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, di sana disebutkan, maka pada hari ketujuh yang saya buat merah di sini, saya buat sengaja merah di sini, pada hari ketujuh, apa dikatakan? Bahwa Allah berhenti dan menguduskan hari Sabat serta memberkatinya. Lalu kita lihat apa yang terjadi sekarang bagian bawah, saudara-saudara. Justru di bagian bawah itu adalah tradisi, kalau di atas Alkitabiah. Di bawah itu hari pertama dibuat merah, dibuat menjadi hari libur atau hari yang disucikan, atau hari yang dirayakan. Sementara itu Ahad 1. 7 tidak pernah berubah, 1 tidak pernah berubah, angka ini tidak pernah berubah. Dan ini perlu kita imani baik-baik. Itulah sebabnya bagi saya mengenai hari-hari tidak perlu diperdebatkan. Kalau saudara menerima Alkitab firman Tuhan ini dengan jujur, dengan hati tulus, dengan percaya, dengan iman, saudara tidak akan sulit menerima di mana hari pertama, di mana hari ketujuh. Karena itu adalah angka kardinal dan yang sudah diteruskan dengan angka ordinal. Jadi sangat-sangat mudah. Dan saudara pergi ke semua buku di atas dunia ini. Apakah itu kamus, arti Sabat, Sabtu, hari ketujuh. Tidak pernah dirubah. Saudara-saudaraku, itulah mengenai Sabat dan penciptaan. Dan untuk apa dijadikan hari Sabat? Kita baca Markus pasal 2 ayat 27. Dikatakan di sini bahwa hari Sabat dijadikan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sangat sederhana. Sangat sederhana. Kalau saudara mau meyakini firman ini sungguh-sungguh, berarti saudara pun akan meyakini apa yang diucapkan di sini. Tidak ada yang perlu diragukan. Sekarang saya pindah kepada Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 diawali dengan Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 2 sampai 28. Di mana Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu setelah mereka diciptakan, ayat 28, Allah memberkati mereka.
Dikatakan begini, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Artinya, Allah pada waktu menciptakan seorang laki-laki dari debu tanah. Kemudian kejadian pasal yang kedua, Allah membuat manusia itu tidur. Lalu dari tulang rusuknya dia bentuk, dalam kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 24. Ya. Apa dikatakan? Tuhan membuat manusia itu tidur. Dan setelah manusia itu dibuat tidur, diambillah, dibangunnya ya seorang perempuan dari tulang rusuk. Dan dibawanya kepada Adam, laki-laki itu. Dan Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dari sinilah muncul satu konsep tentang satu daging, satu tubuh, suami istri. Bila mana saya mengadakan konseling, ini adalah satu pelajaran yang sangat penting saya tekankan bagi orang yang mau menikah. Mengapa? Kalau orang bisa memahami ayat ini, kejadian pasal 2 ayat 24, di dalam pernikahan, saya yakin sehebat apapun persoalan di rumah tangga mereka, mereka tidak akan pernah keluar dari mulutnya untuk mengatakan cerai. Karena dia mengerti artinya satu daging. Mari kita ulangi kembali. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudara, di mana ada di dunia ini hubungan yang paling intim, sekalipun itu ayah dan ibu, ayah ya dengan anak-anak mereka, ibu dengan anak-anak mereka, kecuali suami istri. Ini pelajaran yang penting buat kita, saudara. Saya lahir dari ibu saya, dari darah daging ibu saya. Tetapi setelah dewasa, saya tidak bisa tidur bersama ibu saya lagi. Tidak bisa lagi, maaf kata, ya mandi bersama dengan ibu saya lagi. Bahkan walaupun bapak saya laki-laki. Padahal itu satu keluarga. Tetapi istri saya, yang awalnya saya tidak kenal, baik orang tuanya maupun ibunya maupun dia sendiri, tetapi setelah dipersatukan, tidak sehelai benang pun yang memisahkan antara kami berdua. Dan pada waktu dikatakan bersetubuh, satu tubuh, saudaraku, di situ adalah ikatan yang paling intim. Laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisah. Makanya kata bersetubuh hanya antara suami dengan istri. Tidak ada kata bersetubuh dengan istri orang, dengan suami orang, laki orang, atau wanita lain. Tidak ada. Hanya suami istri. Disitulah ada kata satu, persatuan. Jadi kalau orang mengerti ayat ini, tidak akan ada perceraian, saudara. Ya. Karena kita sudah satu tubuh, satu daging. Dan betul, memang suami istri itu satu tubuh, satu daging. Mereka sudah bersetubuh. Itulah sebabnya pada saat ini, setelah manusia diciptakan Tuhan dengan berkat, diberikan anak, diberikan cucu, diberikan kuasa oleh Tuhan, dan rencana Tuhan adalah melalui manusia itu sendiri
pencipta itu. Karena tadi ingat Kejadian 1 ayat 26. Ya, mari kita menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupa kita. Sebenarnya wajah saudara, ya, akhlak, tabiat kita dari awal penciptaan adalah sama dengan Tuhan. Tetapi dosa telah merubah segalanya. Itu sebabnya dalam Kejadian pasal yang ketiga, di saat manusia itu jatuh, Tuhan langsung memberikan satu pengharapan. Kejadian pasal 3 ayat yang kelima. Apa dikatakan di sana? 15, maaf. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah tentang ular setan dengan keturunan Hawa. Bahwa satu saat akan ada seorang yang menyelamatkan, tetapi setan akan terus mengejar, terus mengganggu siapa yang menjadi pelepas bagi manusia itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan tutup diskusi ataupun ringkasan sekolah sahabat ini. Saya baca ini dari Testimonies for the Church jilid 8 halaman 258. Para pemikir besar jika tidak dibimbing oleh firman Allah akan menjadi bingung dalam upaya mereka menyelidiki hubungan antara sains dan wahyu. Pencipta dan pekerjanya berada di luar jangkauan pemahaman mereka. Dan karena hal ini tidak dapat dijelaskan dengan hukum-hukum alam, sejarah Alkitab dinyatakan tidak dapat dipercaya. Ada banyak orang pemikir-pemikir oleh karena mereka bergantung kepada pikiran, tetapi bukan bergantung kepada firman ini. Itulah sebabnya kenapa kita harus kembali kepada firman, supaya kita tidak jatuh ke dalam pemahaman yang salah. Pencipta kita adalah Allah dan kita adalah hasil karyanya. Mari kita tetap meninggikan, memuji Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami puji muliakan Tuhan. Oleh karena kami boleh diingatkan kembali bahwa kami ini adalah ciptaan dan Engkau adalah pencipta kami. Yesus yang menjadi Khalik, biarlah kami tetap tinggikan, muliakan. Bahkan Dia juga penebus setelah manusia jatuh dalam dosa. Biarlah tetap namanya yang kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati umat-Mu agar tetap menjaga hati dan pikiran untuk tidak terbawa kepada teori-teori dunia ini, bahkan yang sengaja merusak akan citra Allah di dalam kehidupan kami, bahkan berencana untuk menghilangkan, menghapus ingatan kami dari pencipta itu sendiri. Oleh sebab itu ya Bapa, terpuji nama-Mu. Biarlah kiranya kami semakin dikuatkan dari hari ke hari oleh karena firman Tuhan yang kami pelajari ini membuat pikiran kami terang benderang bahwa sesungguhnya Engkaulah pencipta alam semesta. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.